Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana fi Yusuf wa ikhwatihi ayatul lis-sa'ilin. إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang kembali memberikan kita kesempatan untuk menggali ilmunya dalam majelis ilmu yang kita cintai di Damai Indonesiaku. Jamaah yang dirahmati Allah, kita sebagai manusia pada dasarnya diciptakan sebagai khalifah di muka bumi ini, dan sebagai makhluk sosial kita tidak lepas dari interaksi yang namanya antar sesama manusia dan sesama umat beragama lainnya. Tentu ada norma-norma yang mengiringinya, saling menghargai, saling menjaga perasaan, saling menghormati satu sama lain. Tapi di antara orang-orang ini ada juga manusia-manusia yang cenderung menginginkan perpecahan di sana. Ada yang namanya tidak berjalan sebagaimana semestinya, merusak ketentraman kehidupan bermasyarakat dan juga hidup sosial dengan sifat-sifat yang mungkin mereka sadari atau tidak. Seperti diantaranya sifat tercela, yaitu hasad dan juga hasud. Bagaimana kemudian Islam melihat persoalan ini? Apa solusi yang ditawarkan oleh Islam? Itulah insya Allah yang akan menjadi tema kita pada hari ini, yaitu hasad dan hasud sebagai pangkal kehancuran, yang akan disampaikan insya Allah oleh para guru-guru kita yang sudah hadir di tengah kita. Ada Ustadz Ade Purnama dan juga Ustadz Abdurrahman Jailani. Disiarkan dari Masjid Jami At-Taqwa, Geria Bukit Jaya di Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Inilah Damai Indonesiaku yang akan diawali tausiah dari Ustadz Ade Purnama dengan akan membahas hasad, penyakit jiwa yang berbahaya bagi kehidupan. Silakan Ustadz. Alhamdulillah, uhayyikum bitahiyatil Islam, tahiyatan min indillah, mubarakatan thayyibah, tahiyata ahlil jannah wa tahiyatuhas salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi an'ama alaina bi ni'matil ibadah wal muamalah fil Islam wal adab al islami. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ftah lana qulubana wa alhimna rushdana wahdina ila siratikal mustaqim. Faqala ta'ala a'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'du.
Bapak Ibu pemirsa TV One dan jamaah At-Taqwa yang saya cintai, yang disayangi Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah, siang yang barokah ini kita dapat hadir di majelis yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yaitu majelis ilmu. Bapak Ibu yang saya hormati, suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang berkumpul dengan para sahabat. Tiba-tiba beliau bersabda, sebentar lagi akan datang seorang calon penghuni sorga. Para sahabat kaget, surprise nih, siapa. Tak lama kemudian muncullah seseorang yang berpenampilan biasa saja. Dengan wajah yang masih basah bekas kena air wudhu, dia berjalan menghampiri para sahabat. Besoknya kembali Kanjeng Nabi mengatakan, sebentar lagi akan datang calon penghuni sorga. Kata para sahabat, siapa lagi nih? Ternyata orang yang sama yang kemarin datang. Dan itu terulang sampai 3 kali. Akhirnya seorang sahabat namanya Abdullah bin Umar, biasa dipanggil Ibnu Umar, penasaran, kok dia? Apa sih keistimewaannya? Apa amal unggulannya sehingga dia disebut sebagai calon penghuni sorga? Maka Ibnu Umar kemudian janjian dengan dia, berjanji untuk bertamu dan nginap di rumahnya. Singkat cerita, semalaman Ibnu Umar tidak tidur dengan nyenyak. Dia berusaha ingin tahu apa sih amal unggulan orang ini sehingga disebut sebagai calon penghuni sorga. Ketika diperhatikan, sholat malamnya biasa saja. Kata Ibnu Umar, lamaan saya deh. Baca Qur'annya biasa aja, banyakan aneh deh. Akhirnya karena penasaran, besoknya ditanya. Kalau bahasa orang Bogor ini, Kang, bro, sebenarnya begini. Jadi aneh ingin nanya, apa sih rahasianya kok antum sampai dikatakan sebagai calon penghuni sorga? Orang itu menjawab, sebagaimana yang antum ketahui, aneh biasa aja akhi. Tapi mungkin ada satu, kata dia. Ada satu hal yang biasa saya lakukan. Apa-apa kata Ibnu Umar? Begini kata dia, saya ini setiap kali mau tidur, saya berusaha untuk membersihkan hati ini dari perasaan dengki atau bahasa Arabnya hasad kepada siapapun. Sehingga tidak boleh ada marah, tidak boleh ada dendam, tidak boleh ada benci, buah dari hasad atau iri hati tadi. Bahkan kalau ada orang yang berbuat jahat, tidak baik kepada saya berusaha untuk memaafkannya dan bahkan mendoakan kebaikan untuknya. Sehingga saya bisa tidur dengan nyenyak, tidak diperbudak hati ini oleh perasaan hasad atau dengki. Kata Ibnu Umar, itu rupanya amal unggulannya. Pantas dia dikatakan calon penghuni sorga. Bapak Ibu, berbuat baik kepada orang yang baik, semua orang bisa. Tapi Islam mengajarkan kepada kita justru berbuat baik kepada orang yang tidak baik kepada kita. Nah, cara berbuat baiknya adalah dengan membersihkan hati dari amrodul qulub, penyakit-penyakit hati. Dan penyakit hati yang paling berbahaya itu ada 2, sombong dan dengki, al-kibr wal hasad. Maka hasud ini penyakit hati yang paling berbahaya. Karena dari hasadlah akan berbuah dendam, akan berbuah benci, akan berbuah kejahatan dan penyakit hati yang lain. Bahkan para ulama mengatakan hasad merupakan asbabul kufri, penyebab kekufuran. Demikian juga ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani menolak Islam bukan karena mereka tidak percaya kebenaran Islam.
Bukan karena mereka tidak yakin Kanjeng Nabi sebagai utusan Allah. Yang ada adalah hasad. Kenapa nabinya kok diutus dari kalangan bangsa Arab? Kenapa dia bukan dari keturunan kami? Maka hasad bukan hanya membuahkan penyakit-penyakit hati seperti dendam, seperti benci, seperti kesumat lainnya. Bahkan dia merupakan asbabul kufri, penyebab kekufuran. Untuk itu mari kita bersihkan hati kita. Jangan sampai ada dengki di antara kita, jangan sampai ada hasad di hati kita. Insya Allah itulah yang dapat menyebabkan kita masuk surga sebagaimana sahabat yang tadi, dan itulah pangkal dari kesehatan jiwa. Masya Allah, terima kasih Ustadz Kiai Adi Purnama yang menjelaskan mengenai bagaimana hasad ini bisa menjadi pintu masuk bagi penyakit-penyakit hati lainnya. Termasuk hasud yang nanti akan dibahas oleh Ustadz Abdurrahman Jailani. Bagaimana hasud merupakan salah satu kotoran hati yang bisa hinggap pada siapapun. Selepas jeda kami kembali, tetaplah bersama kami di Damai Indonesiaku.